Apa solusinya? Apakah Nabi mengatakan, kamu datang jauh-jauh ketemu saya cuman bahas duit? Kenapa kamu nggak bahas surga? Kenapa kamu nggak bahas nikmat kubur? Kenapa nggak jauh-jauh datang ketemu saya minta syafaat? Kenapa minta duit? Apakah begitu jawaban Nabi Muhammad SAW? Enggak. Karena ini semua sahabat Nabi orang-orang yang akhlaknya mulia, akhiratnya luar biasa. Tapi orang hidup di dunia itu ada yang namanya ujian, ada yang namanya terhambat, ada yang namanya mengalami masalah. Itu namanya hidup. Datangnya Rasul SAW sebagai utusan Allah untuk mensolusikan masalah kehidupan dunia dan masalah kehidupan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya sederhana, Bu, sangat sederhana. Kalau ternyata nggak punya duit, kira-kira yang ngomong nggak punya duit ini sudah usaha belum? Orang-orang yang ngomong loh, saya pusing, nggak punya duit. Kira-kira loh ya, kira-kira sudah usaha? Pertanyaannya cuma sudah atau belum, nggak ngomong maksimal, nggak maksimal. Sudah atau belum? Ini khilaf ulama ini. Oke, bapak-bapak, saya nanya sama bapak-bapak semua nih. Kalau antum bilang nggak punya duit, itu kira-kira antum ngantor nggak? Ya ngantor juga sih, ya. Ngantor. Tapi duitnya habis. Pengeluarannya lebih banyak, penghasilannya enggak cukup. Terus ada yang nasihatin, makanya kerja yang bener, kerja yang bener. Yang dengar kira-kira sebel atau enggak sebel? Emangnya kamu kira selama ini saya nggak bener kerja? Saya keluar dari rumah jam 4 loh, jam 4 pagi saya keluar dari rumah, sholat subuh di rest area, sholat subuh di rest area, duha bahkan hilang, gak sempat duha. Makan saya segera makan sedikit makan. Kenapa? Dikejar-kejar atasan. Waktu habis cari uang, hasilnya ada, tapi habis seketika. Kamu bilang saya nggak benar cari duit, beri saya solusi. Betul ya? Jadi kebanyakan orang ini yang teriak nggak punya duit, bukan nggak mau kerja. Rata-rata orang-orang yang ahli kerja, orang-orang yang semangat bekerja. Makanya jangan ajarkan pada saudara-saudara saya dengan kalimat kamu kurang giat, kamu kurang semangat, kamu nggak bekerja. Ini semua adalah ajaran sekuler yang mengkaitkan rezeki dengan upaya zahir dan melupakan upaya yang paling utama, yaitu taqwallah. Ngeri. Nah kalau saya nyantai, gak punya duit sama. Baru gitu aja kamu bingung. Banyak utang, sama. Utang juga banyak. Sebelum kamu dulu zaman Nabi Muhammad SAW juga banyak itu sahabat yang kerja keras tapi nggak punya duit. Ya, dan sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad SAW, berjuang dengan Rasulullah SAW. Tapi sahabat yang begini lapor sama Nabi Muhammad SAW, lapor, ya Rasulullah, saya ini udah mati-matian cari duit, tapi kok ke kanan tertutup, ke kiri ketutup, ke depan tertutup, ke belakang tertutup. Udah pokoknya pintu rezeki ini seperti dikunci mati buat saya. Apa solusinya? Apakah Nabi mengatakan, kamu datang jauh-jauh ketemu saya cuman bahas duit? Kenapa kamu nggak bahas surga? Kenapa kamu nggak bahas nikmat kubur? Kenapa nggak jauh-jauh datang ketemu saya minta syafaat? Kenapa minta duit? Apakah begitu jawaban Nabi Muhammad SAW? Enggak. Karena ini semua sahabat Nabi orang-orang yang akhlaknya mulia, akhiratnya luar biasa. Tapi orang hidup di dunia itu ada yang namanya ujian, ada yang namanya terhambat, ada yang namanya mengalami masalah. Itu namanya hidup. Datangnya Rasul SAW sebagai utusan Allah untuk mensolusikan masalah kehidupan dunia dan masalah kehidupan akhirat. Sahabat udah menjalani kehidupan akhirat, sholat berjamaah, puasa, berjihad, zikir dan lain sebagainya. Ada masalah dunia namanya al-fulus, al-duit, sempit, lapor pada Nabi Muhammad SAW. Apakah Rasul menolak? Apakah Nabi SAW merendahkan? Enggak. Sama Rasul SAW diajarin. Pakai apa?
amalan akhirat. Kamu nggak baca ya tasbihnya malaikat. Kamu nggak baca ya tasbihnya malaikat. Yang berkat tasbihnya malaikat itu seluruh makhluk Allah diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Sahabat nanya balik, tasbihnya malaikat yang seperti apa wahai Nabi Muhammad SAW? Kamu kalau habis adzan subuh berkumandang, sholat sunnah fajar 2 rakaat, kemudian bacalah subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah sebanyak 100 kali. Subhanallah bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Pertanyaan saya, ini ada hubungannya sama al-fulus? Gak datang. Logika loh ya. Ada yang dia lakukan kemudian pergi ke pasar ketika habis subuh. Ada yang dia lakukan kemudian telepon orang pinjam duit gitu, ada? Nggak ada. Rasulullah mengajari saudara apa? Duduk, sabar, baca subhanallah bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah sebanyak 100 kali, maka rezeki nanti akan mendatangimu. Maka sahabat tadi nggak pakai banyak mikir, yes, alhamdulillah dapat solusi akhirat. Kalau urusan kerja nggak usah dibahas, karena kerja kita tuh udah paham gitu loh ya. Lapar makan, haus minum, ngantuk tidur, capek istirahat, itu semua kehidupan manusia. Tapi ketika mengalami masalah, udah capek istirahat, tapi ternyata masih rasa capek, udah tidur, kok ngantuk terus. Ini apa masalahnya? Solusinya apa? Itu Islam datang juga mensolusikan urusannya begini. Kenapa? Kita ini hidup di dunia, bukan di akhirat. Akhirat nanti, di dunia ini kita butuh solusi. Jangan jauhkan umat dari akhirat hanya atas nama ini kehidupan dunia. Justru lewat kehidupan dunia dekatkan umat kepada akhirat. Sampai di sini jelas? Hasilnya sahabat mengamalkan. Datang lagi lapor, Rasulullah, alhamdulillah SAW, rezeki saya udah berlimpah ruah, bahkan luber-luber sampai ke tetangga. Berluber-luber sampai tetangga, artinya dia bisa ngasih tetangganya harta yang sangat banyak. Lagi-lagi amalannya adalah apa? Doa dan zikir. Doa dan zikir. Jadi ada kalimat tasbih sama istighfar, astagfirullah ya, 100 kali. Al-Quran, zaman Nabi Nuh tadi saya katakan, masyarakatnya ingkar. Masyarakatnya ingkar. Bukan mukmin loh ya, ingkar, nggak mau iman, nggak mau iman. Dikasih paceklik yang bertahun-tahun sampai sumber air habis, hewan-hewan pada mati, tanaman mati, banyak manusia yang mati, krisis yang luar biasa, stres semuanya. Apakah Nabi Nuh alaihissalam kemudian berkata, udah kalian kumpulkan sesuatu biar awannya datang gitu loh, gimana caranya? Atau yuk kita rame-rame ngebur bareng buat sumur, yuk kita gali ya sumur biar nanti keluar air. Ayo kita pergi bareng-bareng cari air. Atau kita ke laut, gimana caranya? Suling air laut ini jadi air yang bisa kita minum. Apakah itu yang Allah perintahkan untuk Nabi Nuh sampaikan kepada umat manusia untuk masalah dunianya ini? Enggak. Allah katakan lewat lisan Nabi Nuh alaihissalam, "Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Nabi Nuh mengatakan, ku sampaikan kepada kaumku, istaghfiru rabbakum. Kalian semua istighfar, minta ampun pada Allah Tuhan kalian. Kalau itu kalian lakukan, cuma satu aksi namanya istighfar, tapi langsung Allah akan berikan apa? Innahu kana ghaffara. Jangan khawatir, Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kalau itu sudah terjadi, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Masalahmu bertahun-tahun tidak ada hujan, gak perlu aksi aneh-aneh, gak perlu keliling dunia cari air, gak perlu ngebor. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan perintahkan langit mengirimkan hujan yang lebat kepada kalian semua. Wa yumdidkum bi amwal. Lanjutan itu yang luar biasa. Kalian akan diberi pertolongan dengan harta beraneka jenis yang banyak. Wabanin, dan anak keturunan yang banyak. Jangan khawatir, nggak ada yang krisis kemarin mati. Sekarang akan diganti anak yang banyak, keturunan yang banyak.
wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kalian akan diberi perusahaan namanya perkebunan, di dalamnya udah ada sungai-sungai mengalir. Jadi nggak usah bingung pengairannya lagi, nyantai saja, istighfar. Nggak disuruh pikir nih pakai akal, enggak. Kenapa? Karena itu semua ahli fikir, semua ahli amal dunia, tapi ada masalah untuk dunianya, maka solusinya amalan akhirat. Sampai di sini jelas? Sedekah. Oh, sholat dulu. Ini yang paling pokok nih. Sholat. Wa'mur ahlaka bis sholat. Perintahkan keluargamu sholat dan bersabarlah. La nas'aluka rizqa. Kami enggak minta kamu menjamin rezeki keluargamu, enggak minta kamu untuk menjamin rezeki anakmu, enggak minta kamu menjamin rezekimu sendiri, enggak. Cuma nyuruh kamu sholat. Kami yang akan menjamin rezekimu. Tenang aja, sholat, ajak keluarga sholat, beres-beres urusan makan, minum, jabatan, apapun itu, sholat. Jadi kalau orang sholat dengan niat biar rezekinya lancar, boleh nggak? Ya memang harus itu niatnya. Karena minta rezekinya pada siapa? Pada Allah. Kalau ada orang puasa, ya, kalau ada orang puasa niat biar dia punya hajat beli rumah kabul, boleh nggak? Boleh. Kenapa seperti itu? Karena mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mintanya sama Allah. Dalilnya apa? Wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan Allah, diberi Allah pertolongan, solusi, bantuan bis sabri, dengan sabar. Salah satu tafsir sabar di ayat tersebut adalah as-shaum, dengan puasa, was-shalah, dan dengan sholat. Makanya dulu kalau punya hajat diajarkan puasa, sholat, puasa, sholat, puasa, sholat. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW secara khusus, kalau kamu punya hajat duniawi, sholatlah 2 rakaat, kemudian berdoalah, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada kata rendah di dalam meminta pada Allah. Jadi jangan kemudian umat dibuat takut. Kamu kalau minta sama Allah kambing, rendah, ketemu Allah masa minta kambing. Allah berkata pada Nabi Musa alaihissalam, hei Musa, kalau tali sandalmu putus, minta sama aku. Minta sama aku. Tali sandal disuruh minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni, apa yang kita doa? Ud'uni, minta sama aku jawab panggilanmu, aku jawab doamu. Allah yang suruh. Nah kira-kira Allah nyuruh kita minta apa? Suruh minta jannah saja, suruh minta surga saja, suruh minta bidadari saja, suruh minta akhirat saja. Gak boleh minta dunia, gak boleh minta rumah, gak boleh minta motor, gak boleh minta mobil. Lantas minta motor, mobil, rumahnya sama siapa? Saya mau nanya, sama siapa? Kalau nggak sama Allah, terus minta sama siapa? Suruh minta sama kerjaan, suruh minta sama usaha, suruh minta sama tabungan, suruh minta sama ikhtiar. Berarti minta pada makhluk. Itulah yang namanya syirik. Itulah yang namanya menyekutukan Allah. Mukmin justru mengatakan, saya la haula wala quwata illa billah. Saya punya mobil, saya punya rumah, saya punya aset, tapi semua itu nggak bisa membantu saya untuk mewujudkan hajat saya. Mobil bisa seketika hilang, rumah bisa seketika roboh, tapi kalau Tuhanku akan abadi selama-lamanya, maka ku andalkan Allahku, bukan selainnya. Ini namanya mukmin. Sampai sini jelas?